Pada kesempatan ini kita diundang berkumpul di tempat ini untuk membahas tentang PPKD seperti yang kita lihat di depan. Adapun kegiatan ini dipandang sangat penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, lebih spesifik urusan kebudayaan, karena dokumen yang sedang diusahakan untuk dihasilkan ini merupakan dokumen yang sangat penting untuk kepentingan perencanaan pembangunan kebudayaan di Provinsi Papua, dan juga untuk kepentingan perencanaan. Begitu pula dengan penganggaran. Ini sebagai dasar pijakan untuk kita melaksanakan kebijakan atau program-program pembangunan kebudayaan di Provinsi Papua. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari tahapan-tahapan untuk menghasilkan dokumen yang berkualitas dan memiliki bobot yang baik sesuai dengan harapan dan standar yang diharapkan, maka langkah-langkah semacam ini perlu dilakukan oleh tim penyusun dokumen dimaksud. Sehingga hari ini kita sekalian diundang untuk melaksanakan fokus group discussion ini. Jadi kita berkumpul di tempat ini dan kita akan membahas dokumen ini, Bapak Ibu sekalian. Dalam kaitannya dengan kepariwisataan, Bapak Ibu sekalian, kebudayaan ini bagi pariwisata merupakan aset. Nilai-nilai kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan yang ada dalam kebudayaan yang nasional, yang unsur kebudayaan itu menjadi potensi, menjadi aset untuk pembangunan kepariwisataan. Sehingga urusan-urusan mempertahankan, memelihara atau mengembangkan dengan kreativitas ini kemudian dimanfaatkan dalam industri pariwisata, menjadi atraksi, menjadi potensi, begitu. Sehingga perlu kita dorong, kita kembangkan. Dalam kaitannya dengan urusan kebudayaan, kalau saya tidak salah, kami juga di pariwisata itu ada istilahnya tourism culture, pariwisata kebudayaan. Jadi di situ Bencana Ningrat bilang namanya kebudayaan itu dinamis, tidak ada yang statis, dia akan berubah selalu dari generasi ke generasi begitu. Jadi ada authentic culture atau budaya yang asli dan hasil inovasi, ada kreasi. Di sini saya sampaikan, saya sebagai Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, bahwa ada hasil kreasi, budaya-budaya yang dikreasikan menjadi produk kreativitas. Oleh sebab itu, semuanya itu bermuara kepada atraksi wisata identitas. Kita sebagai orang Papua kalau lihat asliannya, berarti itulah identitas kita yang perlu kita pertahankan dan dipertahankan dengan dokumen-dokumen, dengan dasar dokumen seperti ini. Ini menjadi dasar hukum. Oleh sebab itu, saya berharap atas nama Gubernur, atas nama Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, berharap dalam fokus grup diskusi yang kita laksanakan pada hari ini, kita memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif, produktif, dan inovatif, sehingga hasil yang kita hasilkan ini akan diperkaya. Teman-teman yang ahli dalam kebudayaan dari Unjen telah menghasilkan dokumennya, tetapi mungkin ada perspektif atau pandangan-pandangan lain yang belum tercover atau mungkin perlu dikurangi atau perlu ditambah. Itu yang menjadi concern, menjadi perhatian kita sekalian untuk memberi masukan. Baik, terima kasih. Kegiatan yang kita lakukan di hari ini adalah fokus grup diskusi bersama-sama dengan para narasumber, terutama itu adalah para pelaku seni budaya dan juga tokoh-tokoh adat yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara khusus bidang kebudayaan dalam rangka untuk penyempurnaan informasi atau data dalam dokumen pokok pikiran kebudayaan Provinsi Papua yang sedang kita pemuktahiran.
di mana sejak 2018 sebenarnya kita sudah punya dokumen PPKD, namun dalam perkembangannya sekarang perlu untuk diupdate soal data-data baru, terutama yang berada di dalam 8 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Papua. Puji Tuhan semua itu bisa terlaksana, di mana sasaran kita adalah para informan atau narasumber ini memberikan informasi terkait dengan data secara khusus yang berada di bab 4 dan bab 5 yang berisi tentang objek pemajuan kebudayaan dan berisi tentang insan kebudayaan dan lembaga kebudayaan. Nah, dari 2 bab ini berhasil kami identifikasi sejak awal melalui proses riset awal atau survei di lapangan, tetapi juga dapat kami peroleh data-data sekunder. Tentu saja untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi hal tersebut, kita harus bekerjasama dengan teman-teman pelaku budaya. Dalam hal ini para seniman, budayawan, ketua-ketua sanggar, termasuk juga dengan tokoh-tokoh adat, karena ini adalah kebudayaan mereka. Nah, puji Tuhan kami bisa mengundang beberapa informan, secara khusus ada 15 orang yang berasal atau keterwakilan dari Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Waropen. Sedangkan secara khusus untuk Kabupaten Biak dan Supiori, puji Tuhan waktu survei awal itu sudah tercover cukup banyak dan representatif. Artinya mereka punya data dari kebudayaan Biak yang berasal di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Kami harapkan sudah hampir cukup banyak untuk representasi, sehingga nanti pada saat seminar kita akan mengundang mereka untuk terlibat dalam proses tersebut. Dari hasil PPKD ini yang kami harapkan itu akan memberikan kontribusi data melengkapi dokumen yang nanti kami sempurnakan dia dan akan kita presentasikan pada minggu depan yang direncanakan. Dengan hasil presentasi itu, dokumen PPKD ini sudah bisa digunakan oleh pemerintah daerah secara khusus bidang terkait, terutama dalam 4 aspek, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan juga pembinaan. Dan tentu saja kami yakin dan percaya bahwa dengan terselesainya dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah ini akan dengan sendirinya membantu teman-teman di bidang kebudayaan secara teknis, tetapi juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam usaha untuk membuat program-program untuk pembangunan kebudayaan di tanah Papua, secara khusus Provinsi Papua, yang tujuannya diantaranya adalah untuk termasuk bagaimana bisa berkorelasi untuk meningkatkan PAD di Provinsi Papua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.